Petrus tadi ya, bilang kenapa harus domba, mungkin seperti merpati itu kan lambang kesetiaan. Ada beberapa lambang-lambang yang dipakai, mungkin Yesus pakai domba ini kalau mereka sedang merumput itu tidak pernah terpisahkan. Kalau kayak kambing kan ada 2 di sana, 3 di sana, atau ternak lain, atau binatang lain. Tapi domba ini ketika mereka merumput, mereka kompak satu kumpulan, benar-benar satu kumpulan. Kayak Betul. gitu. Dan Maka penurut. dipakai domba. Iya, Merpati penurut. tidak bisa digembalakan, domba digembalakan. Suasana yang saya kira sangat Iya, sehingga kalau merpati sangat itu lebih masuk kepada akal. lebih kepada kesetiaan pasangan merpati itu. Tapi kalau domba ini Iya. memang Kalau aku melihat kawanan, domba benar-benar itu kawanan. sebagai mereka Kawanan. hanya menerima saja. Jadi Iya. kita hanya menerima ajaran Mereka dari itu Tuhan. penurut sekali, mereka Iya, tidak di dalam satu hamparan padang penggembalaan gitu kan. Betul. Iya, 100 Bergantung 100 di pada situ. gembala. Enggak juga sih memang. Sifat dombanya gitu, makanya dipilih kenapa harus domba. Jadi kalau di dalam kawanan domba itu ada yang keluar seperti si Martin Luther, itu bukan domba tapi Bukan kambing. domba lagi, bukan domba kambing itu. Kambing. Sebenarnya Sekarang kalau kita sudah adalah jadi domba, figur yang ya, kita hanya menerima saja ajaran dari atas begitu. Artinya bahwa kekompakannya itu loh, bukan soal Iya, yang lain betul. juga. Mereka kalau satu kumpul ya tetap satu kumpul gitu. Kalau kambing kan ada satu kumpul tapi ada 3 di tempat lain, ada 2 di sebelah sana gitu. Kalau rusa juga gitu. Kalau satu kumpulan cuma ada 4 di sana, ada 2 di sana. Tapi domba ini mereka beranak untuk benar-benar satu kumpulan gitu. Domba itu setia. Mereka sudah jadi kalau serigala karena sekarang Iya. sekarang mereka Kalau sudah di laut- menyerang domba. kalau Oke, di laut itu- saya ambil data sedikit lebih kepada teologi. Iya, Romo. Mulai polemik Iya, pemikiran. Romo. Betul. Oke. Nah, apa yang dipersembahkan di atas altar orang-orang Yahudi ya? Keluaran 29 ayat 36 dulu. Keluaran 29 ayat 36. Oke. Keluaran 29:36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari Oke, apa yang dipersembahkan di altar? lembu jantan. Oke. Sekarang kita lihat siapa yang menjadi anak domba di dalam perjanjian baru. Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekarang perjanjian baru, anak domba Allahnya siapa sekarang? Yesus. Oke, sekarang kita kembali kepada Lukas 2. Sebagai penggambaran anak domba Allah. Ya. Oke, nanti pelan-pelan nanti bagaimana kekristenan domba dalam pengertian itu. Lukas berapa, Pak? 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Dan Ayat ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini lebih kepada sebuah mentalitas biblis teologis orang Israel. Bethlehem dikenal sebagai penghasil domba imakulata untuk kebutuhan ekspiasi korban penghapus dosa di Bait Allah di Yerusalem. Cara membedakan apakah domba itu imakulata atau tidak imakulata, murni atau tidak murni, itu dengan membungkusnya dengan lampin dan memisahkannya dari domba yang lain dan ditaruh di atas palungan. Iya. Ketika para gembala nanti muncul dan melihat Yesus yang dibungkus dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan, mentalitas mereka akan, oh inilah Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia nanti. Seperti domba imakulata yang dipisahkan dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Dan inilah menjadi tipologi siapa yang akan menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia. Berarti anak domba itu apa pemotongan anak domba itu penggambaran Kristus di
di perjanjian lama gitu. Benar sekali. Oke. Karena yang dikurbankan itu korban penghapusan dosa itu anak domba. Keren, keren, Dan keren. Yohanes bilang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1 Yohanes 1:29. Dan kita sudah bisa lihat dari Lukas ini sudah menggambarkan ini. Kalau anak domba yang untuk Immaculata yang dipersembahkan di Yerusalem itu di Bethlehem para gembala memisahkan bahwa anak domba yang lahir itu murni Immaculata, maka dibungkus dengan dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palingan untuk membedakan dengan anak domba yang lain pada saat kelahiran anak domba. Karena itu ketika Yesus lahir, dia dibungkus dengan apa tadi, Saudara Petrus? Kain lampin. Kain lampin. Kan kain. Dan ditaruh di mana? Di palungan. Palungan juga. Nanti, oke, ini mentalitas biblis sudah membawa kita kepada anak domba itu sendiri yang akan murni, tak bernoda, Immaculata yang nanti akan dipersembahkan. Karena itu persembahan ini, siapa ada TB2 di sini? Ada TB2? Ada TB2 kan? Kita harus edisi TB2. Kalau tidak saya cari di sini TB2. Ada TB2 teman-teman? Tidak ada? Atau edisi tua? Siapa yang ada edisi tua? Edisi ini Nusa Indah atau apa? Sebentar, kalau tidak saya taruh di sini edisi 2 Indonesia ya. Interlinear Indonesia, bahasa Indonesia, oke. Saya ambil TB. Tidak ada TB2 kah? Lai punya supaya kita bantu dengan Lai punya. Referensi sila lineal. Oke, kita ambil TB2 ya. TB2. Ini edisi Lai loh, Protestan loh. Mereka potong sendiri di sini. Coba ambil edisi biasa Roma 15 ayat 16. Roma 15:16 ya Pak. Coba bantu dulu. Saya nanti bantu dengan edisi 2, edisi terbaru Protestan punya untuk Indonesia. Namanya TB2. Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Oke, bangsa-bangsa lain dipersembahkan. Ingat bahwa yang mempersembahkan itu hanya seorang Imam. imam. Karena itu TB2 yang Protestan punya, kadang mereka protes, mereka punya terjemahan sendiri dikatakan begini. Yaitu bahwa aku menjadi pelayan Kristus. Saya tunjuk supaya nanti kamu bilang saya bohong nanti. Oke? Teman-teman. Ini edisi namanya Biblia Tol ya, setiap negara ada. Perjanjian baru, terjemahan baru edisi 2 ya, teman-teman, supaya nanti jangan bilang saya bohong lagi. Bisa lihat ya? Bisa Pak. Oke, edisi 2. Dikatakan ayat 16-nya seperti ini. Yaitu bahwa aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam. Sebagai imam. Dalam pemberitaan Injil, tugas imam, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan. Siapa yang di dalam teologis Bibli, secara Biblis siapa yang mempersembahkan persembahan? Imam. Hanya imam. Imam. Tidak boleh yang lain yang tugasnya untuk mempersembahkan. Kalau kita mau tadi yang kita baca dari Keluaran 29 ayat 36 yang mempersembahkan imam. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, Paulus itu imam. Paulus itu Imam berarti apostolik ya, Pak Dan? Ya, dalam pengertian ini. Oke. Dalam pengertian Paulus, saya masih dalam pengertian Paulus. Oke. Tugas seorang imam adalah mempersembahkan. Ini penting. Kalau begitu, makanya Petrus bilang, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, ingat baik anak domba yang dipersembahkan itu. Ingat baik. Makanya saya pikir ini penting, gambaran tentang anak domba di dalam perjanjian baru dan gereja sebagai kawanan anak domba itu, kawanan domba itu. Jadi ini kira-kira saudara Petrus, semoga bisa mengerti.
Ya betul. Begitu. Oke. Sudah jam 10 baru jam 10. Kalian tidak ini apa toh? Aman Pater. Aman kah? Tidak. Atau Tidak Idul Fitri. Ada satu gelisah saya nih. Kenapa gelisah? Boleh saya omong? dulu. Hanya omong saja nih. Ini yang ada versi-versi Alkitab tadi katanya ada beberapa kata kalimat yang tidak sesuai dengan aslinya. Itu apakah ke depan di Indonesia bisa tidak dibikin Alkitab yang versi Katolik yang benar-benar sesuai dengan aslinya? Sangat bisa. Oh Di iya, sini harusnya. Harus di sini kitab suci Katolik sendiri ini nih. Contoh ini saya kitab suci Banyak Katolik. sekali itu. Saya tidak tahu kenapa Indonesia tidak mau terjemahkan sendiri. Kenapa dulu ada edisi Nusa Indah? Edisi Nusa Indah kenapa tidak pakai edisi itu? Yang SPDF? Artinya kan dia semakin hari semakin ditemukan perbedaan-perbedaan itu. Kayak Ada tadi. ya ada ribuan Kesemuanya, ada iya, ribuan ada kesalahan ribuan, penerjemahan iya. oleh lain. Itu kan Iya, bilang jadi- pendeta Jonathan sendiri omong itu tuh. Jadi beda arti nantinya. Sangat Itulah beda. Romo yang pernah saya omong berbulan lalu. Saya bilang kalau bisa Katolik ya secara tegas bikin Iya, betul. Alkitab sendiri supaya kita jangan hanya karena ekumenis toleransi kita lalu akhirnya ya itu. Setuju. Itu Benar sekali. Benar. itu terjemahan Nusa Indah tadi. Tapi dia Percetakan berkembang Nusa loh. Indah, Romo ya. Iya betul sih. Cuman dia berkembang. Penemuan ini terus berulang. Jadi harus terus di itu terus. Contoh kecil. Iya. Contoh kecil. Marcel, engkau baca tadi yang ibadah yang murni. Engkau baca pakai terjemahannya. Engkau baca pakai terjemahannya. Di mana Pater? Kita silang ke Vulgata ke Yunani bagaimana? Di mana Pater tadi? Yakobus 1 ayat 27. Sambil makan telur. Aman Pater. Contoh kecil. Bagaimana diterjemahkan ke Indonesia? Yakobus 1 ayat 27. Oke. Yakobus 1 ayat 27. Siap Pater. Ibadah itu baca lurus-lurus saja Pater ya. Baca lurus nanti kita lihat bagaimana di sini. Di Ibadah Yunani. yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. 1:27 kita ke bahasa aslinya. Apakah ibadah atau agama? Oke teman-teman. Oke. Di sini ibadah itu beda. Religion itu Agama. agama. Oke, sekarang Spanyolnya ya. Latin sudah. Latin dengan Spanyol mirip. Sekarang dia dalam ini di dalam Yunani dia pakai kata apa ini? Forma de adoración. Kita muncul tekan di situ. Dia pakai apa di situ? Lihat, dia pakai desreskeia religion. Lalu kenapa diterjemahkan sebagai ibadah? Pertanyaan saya untuk kita semua. Lihat terjemahan religion. Yang terjemahkan sebagai ibadah itu siapa? Agama. Lai. Oh, Tanya lai. lain. Memang lain-lain itu aneh-aneh. Mungkin mereka takut kali Romo. Ya, Kayak tadi kan di kesemuanya tadi dia tulisnya kemana-mana. Kemana-mana itu Kemana-mana. abstrak, tidak tertentu. Abstrak. Tidak bisa Kemana-mana, dipegang abstrak. kemana-mana. Kemana tuh? Mana? Oh, Tidak ke jelas, semua. tidak terukur. Tapi kalau ke semua ya jelas. Ya. Iya betul. Justru dalam Latin Ya, dia lebih nyata lagi. Itu Dia kadang-kadang kata universal. parah mereka itu putar balik pelintir sembarang. Vulgata dia lebih bagus Vulgata ya. Vulgata Iya. bisa cari Vulgata. Sebenarnya Pak Pater paling gampang begini kalau kami awam Katolik. Ketika kami bingung, referensi kami cari pastor terdekat gampang dapat. Malam ini kami lari ke Romo Cafe dapat memang. Tapi kalau mereka punya disuruh cari sumber yang bisa menjadi konfirmasi agama, bingung sudah. Malah Tidak Bapak mereka
Kalau kita Pasang pakai urat teologi leher aja Protestan, mereka. bagaimana Iya. menjelaskan ayat Yesus memberikan kunci kepada Petrus? Pasang urat leher aja. Ya, betul. Oke, Nggak bisa yang tadi menjelaskan nih. bisa 9:32, tapi kita ke Vulgata ya. Dia pakai kata apa di situ? Bilang, apakah dia pakai kata universal? Oke, dia pakai kata universal. Pedro quedaba andaba recorriendo a todos los lugares. Artinya Petrus tugasnya mengunjungi semua tempat. Ini kata todos los lugares di dalam Spanyol. Todos los lugares. Karena dia itu anak kandungnya dari Vulgata, dari Latin, maka di sini dia pakai apa di sini? Dia pakai kata apa? Universal. Universal. Katolik. Artinya dia mengunjungi seluruh gereja Katolik. Tetapi di gereja-gereja Protestan, Romo, mereka Kemana-mana. masih Katolik. Yang arti kata am itu kan sebenarnya Katolik sebenarnya. Dan gereja-gereja Protestan kan masih membacakan iman rasuli kan seperti itu. Artinya Ya, mereka membacakan itu Katolik, itu artinya am itu Iya, sebenarnya. Katolik. Iya. Iman rasul itu Katolik, didirikan di atas dasar para rasul. Iya. Di Ya, Protestan itu mereka Mungkin apa ya Romo, alasan mereka hanya iya. mereka gengsi Dia saja. terjemah- Mengakui takut itu apa ya? Katolik. Takut terjemahkan kata pembiaran kesalahan terjemahan itu justru dia mengaburkan ini kebenaran yang sebenarnya. Tapi nggak masalah lah, Iya. karena memang perjanjian Masalah besar sih Westphalian, sebetulnya. ya. Perjanjian Westphalian itu kan sudah tidak masalahkan lah, ya sudahlah, Protestan mau ikut Alkitab saja, oke lah. Mereka jaga wakaf. Ya. ya Ti- terkait Tidak pada masalah. Tidak masalah biar kemudian makin ke sini awam seperti kita yang bodoh-bodoh pun akan terang benderang tahu gitu. Itu. Jadi biarlah yang seperti itu tetap ada sehingga kami awam akhirnya ternyata benar. Ada Betul. perbandingan. Kenapa? Karena doktrin itu menyelamatkan saudara Petrus. Marcel, 1 Timotius 4 ayat 16. Siapa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya. Jadi belajar agama yang benar di Katolik itu tadi untuk mengawasi supaya diri jangan sampai diterkam sama itu Betul. harimau Martin Luther di sebelah itu. Sama Betul. Pak. Ya, karena Pari, waktu debat Pari. sama pendeta Edem, ketika bilang hanya iman, saya bilang engkau baca ayat ini. Dia tidak bisa jawab. Ternyata bukan hanya iman yang menyelamatkan. Ini loh. Akhirnya setuju. Dia setuju karena ajaran menyelamatkan. Iman lahir dari pendengaran, Paulus bilang. Mau dengar apa kalau bukan dengar ajaran? Kalau kamu ajar salah, ya iman juga miring kalau begitu. Mereka dengar Roh Kudus langsung katanya. Mereka bilang dengar Roh Kudus langsung, ternyata Paulus bilang begini, kamu ikut ajaranku, cara hidupku. Ini loh Paulus bilang. 2 Timotius 3 ayat 10. Marcel, yang harus diikuti Paulus tuh, kalau kita bilang ikuti Yesus, ikut Paulus, sampai kepada Yesus tuh ikut yang diajarkan ini, ada 7 hal. Ya, siap. Iya benar. Tetapi Alkitab itu hanya sebagian kecil dari tradisi suci. Silakan Marcel. Iya, Apa yang mereka harus mistik kita ya. Protestan itu memang mistik, guys. tet- Marcel? tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Mana bilang, Paulus bilang begini, kamu ikutilah Roh Kudus bisik tadi malam. Betul, Romo. Bisik untuk Paulus kirim. bilang, kamu ikuti ajaranku, cara hidupku, ketekunanku, tujuanku, kesabaranku, kasihku, imanku. Bisik untuk kirim sebelum Bilang jam ikut yang 2 tadi malam. Kita tahu roh mana ini yang bisik tadi malam.
Kirim sebelum jam 2 siang, Pater. Itu semua karena PT saya, Romo. Kenapa semua terjadi kacau itu? Gara-gara Contoh, PT. contoh, saya langsung, langsung. Contoh, Joseph Smith, pendiri Mormon, yang berdasarkan Kejadian 1:22 beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Maka apa yang dibuat oleh Joseph Smith menafsirkan ayat ini? Beranak cuculah. Dia bilang apa? Poligami. Joseph Smith punya istri. Joseph of Rutherford, saksi Yehova. Saksi Yehova. Dia menolak seluruh transfusi darah dan lain semuanya dengan berdasarkan Kisah 15 ayat 20. Nah, pokoknya mereka, coba engkau baca Kisah 15 ayat 20. Masih. Ini yang Joseph F. Rutherford. Dia pendiri. Pokoknya mereka, dia yang mendirikan tuh ambil 1-2 ayat. Nah, potong suka-suka. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yaitu tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Kisah 15 ayat 20. Kisah 15? Oh, 20, sorry kata. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Baca Kolose 2 ayat 16. Siapa tuh? Kolose 2 ayat 16. sebentar Pak. Jangan makan darah. Paulus bilang, hai tidak serepot. Ada yang bilang kamu jangan makan darah dan semua bagaimana. Kolose 2 ayat 16. 16. Selanjutnya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Oke, yang lain. Pokoknya mereka Adventis hari ke-7 baca hari Sabat, mereka bilang harus pulang ke hari Sabat. Ternyata semua orang merayakan hari Minggu. Bingung. Kaum Injili, kaum Pentekostal, Pentekostas tuh. Pokoknya mereka rau semua. Pokoknya bahasa roh dan bahasa semuanya itu. Mereka menyembuhkan. Saya punya kecemasan itu, mereka waktu menyembuhkan itu, nanti seperti yang roh jahat tanya lagi, kamu ini siapa? Kisah para Rasul 19. Siapa tadi? Kisah para Rasul 19 mulai dari 13 sampai 15. Aduh. Takutnya di situ nanti roh jahat tanya bilang, Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, tapi kamu ini siapa? Kisah para Rasul 19 berapa Pak? Ayat 13 sampai dari ayat 13. Oke. Kan Pentekostas begitu, bahasa roh, sembuhkan orang. Petrus waktu sembuhkan orang itu tidak teriak-teriak. Tidak ada show di situ. Tidak ada gemetar-gemetar semuanya. Yesus juga tidak. Paulus juga sembuhkan, kalau kita baca dari ayat 11 tidak seperti itu. Bagaimana Paulus menyembuhkan? Mulai dari 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ada teriak-teriak, Paulus teriak-teriak situ kan? Tidak. Tidak ada pater. Sekarang ada orang yang mau menyembuhkan, baca lagi. Nanti ada yang mau menyembuhkan atas nama Yesus. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru,
Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Lanjut. Dan orang yang Nanti dirasuki- siapa yang lari? Roh jahat yang lari atau mereka yang lari? Aduh, Yesus. Dan orang Lanjut yang dulu kok. Marcel kalau itu terutama ini. Lanjut dulu. Tidak, lanjut dari ayat 15. Oke, siap. Yesus saya kenal. Paulus saya kenal. Tapi kamu ini siapa? Nanti lanjut ke bawah siapa yang lari nanti. Pocong. Aduh, Pater. Gua kosong. Kau baca dulu kok. Marcel. Oke, Pater. Kayak mati. Tetapi Tapi kesaksian mereka ada yang sembuh. Tidak bisa. Ay, saya ada sepeda keganteng di sini nih. Gak Siap, Kita tertawa lagi. Kau tertawa dulu setelah itu kau baca. Oke, siap, Pater. Dari ayat 15 tuh. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa? Aduh, Sekarang, tapi kamu siapakah kamu? Ya. Nanti lihat nanti siapa yang lari, roh jahat atau mereka yang lari? Pocong. Kau baca, Bruder, kau baca Iya, selesai. siap. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan Menggagahi. Menggagahi itu artinya apa menggagahi? baku naik. Bagus. Menggagahi bahasa Indonesia itu artinya apa menggagahi? Kayak Lari naik. Oh, Lari naik dia. kayak pamit nih menggagahi bahasa Indonesia itu artinya apa kok? Lari naik dia. Lari naik. Kasih bagus dia. Baca ulang kembali ayat itu. Pater pamit terjemahkan dulu. Menggagahi. Menggagahi. Kasih bagus. Kasih gagah. Kasih bagus. Menggagahi. Oke, menggagahi. Oke, baca ulang lagi. Tapi roh jahat itu anak yang kerasukan Atau itu. kasih roh naik. jahat itu, Baku naik juga bisa. Aku kasih naik. Aku kasih naik. Kasih naik. Ya. Kayak Saya pamit. Baca dari berat. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka. Dengan telanjang dan luka-luka, Pater. Kau baca belum selesai. Gimana kau? Kan lari naik dia. Iya, menguasai dengan kekerasan atau memperkosa, ya, menggagahi. Oh begitu. Bahasa. Tapi Iya. tidak ya yang ini konsekuensinya. Berbalik. Baca dulu sampai mereka. Situasi berbalik. Oke. Sehingga mereka Baca dulu Marcel. dan orang Marcel yang jangan. Siap. Panas. Ini. Oke. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Menggagahi itu pelecehan. Luka di mana dulu? Jahat ini sampai menggagah ini jahat lari dengan telanjang ini bahaya sekali ini. Untuk situasi berubah, situasi berbalik arah. Perpuluhan dan tepuk kiri kanan. Aduh, hancur PT malam ini Romo, hancur. Lain kali suruh PT Perpuluhan yang baca ayat inilah. Woi teman-teman, naik ada rumput penuh ya. Aduh hancur. Kayak ganteng, apa kabar kok?
Aduh, Baik, saya ini sakit. sambil rekam, nanti besok baru cek di YouTube pamit Nini. Pater, saya juga Yang saya juga ada tertawa semua rekam. persetan. Ini bro dia cara baca juga kita. Mau baca kembali bro. Bruder Oke. itu, bruder tertawa itu dia tertawa antara ejek dan olok beda tipis. Tidak, Pater. Saya tertawa ayat ini, Kak Pater. Saya baca ulang ya, Pater. Bagaimana? Ayat mana nih? Oke. Penjem Tetapi roh jahat si- itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Pater, ini biar ulang-ulang tetap kita tertawa, Kak Pater. Dia sudah bangun lari itu. Ada 7 orang, ada 7 orang. Pak. Iya, Ada 7 Pak. orang banyak. Kafe sudah lari itu dia sudah digagahi itu. Kafe sudah lari itu dia sudah digagahi itu sehingga dia lari. ini kata tidak pantas di dalam Alkitab, ini kata ini. Ya, tidak layak. Kalau Salah kalau terjemahannya mereka begini. mereka lari dengan telanjang, di saku-saku yang penuh perpuluhan tinggal semua itu. Aduh Tuhan nih. Aduh, kena lagi saya ini. Tadi Pater sudah singgung soal ayat ini tuh saya sudah tidak bisa tahan. Iya. Tapi maunya Pater orang suara kudus. Kemiut Romo. Pater punya suara. Romo ada Romo kemiut. ada mute itu. Romo komat kami tapi ada mute itu. Oke, saya mau lihat. Oh, desnudo. Oke, jadi desnudo itu telanjang. Desnudo. Kita terjemahkan desnudo tadi itu telanjang. Aduh Yesus. Gumnos, desnudo. Artinya tidak ada pakaian, telanjang. Semacam itu. Wih, jahat betul, roh jahat itu dia ngeri sekali 7 orang tuh. Dia kasih Namanya telanjang. juga jahat. Dia kasih bukan Namanya lagi. juga roh jahat, betul. Itu Namanya roh saja jahat. jahat. Roh jahat kasih putus ikat. Roh jahat kasih putus ikat pinggang itu. Tarik celana semua. Jadi hati-hati kalau yang mau gara-gara usir roh jahat itu. Yang typing di bawah Saran Kisah dia. Para Rasul 19. Benarnya harus dilihat aslinya. Boleh dimulai dari ayat 11 sampai dengan 17. Oke. Romo saya Kisah turun Para supaya Rasul galang naik 19. Romo. Saya turun di bawah supaya galang naik. Romo tolong naikkan galang. Ya. Kisah Para Rasul Oke. 19 ayat 11 sampai 17. Ensoreado. Saya mau kata ensoreado. Dia begitu apa nih dia? Melo. Aduh Yesus. Saya juga pengalaman usir roh jahat itu. Mereka bilang ada yang tai bilang, ih setan juga tidak kenal nih bagaimana nih? Setan saya tolak, apalagi. Itu saudara Petrus kemana Romo? Udah Bukan setan tolak lagi tuh, setan rufuk naik dia tuh. Aduh Tuhan dia. Ini nih Setan kalau gagahi. Insurian itu apa yang dibuat oleh tadi yang tadi bilang apa tadi yang apa tadi? Menggagahi Pater. Menggagahi dia pakai ensorean artinya menguasai mereka, membungkukan mereka. Sebingung saya cerita. Dia pernah megah bungkuk. Jangan. Hati-hati bilang kata perkosa lagi bahaya nih, muncul lagi bahaya. Saya mesti cari. Aduh Yesus. Harus cari dulu yang asli, yang sebenarnya dia mau Iya. apa. Aduh konyol betul. Itu tadi yang menguasai mereka pokoknya mengombang-ambing, memperhatikan apa. Pokoknya situasinya berbalik.
terjemahan Indonesia ini yang berbahaya sekali. Saya cemas nih terjemahan Indonesia ini bahaya. Coba Vulgata diterjemahkan bagaimana sebenarnya? Kalau lihat dari konteksnya dia menguasai secara kekerasan gitu dari pihak salah Iya, satu macam pihak. begitu. Terbalik Sampai ya. menelanjangkan itu keluar telanjang orang. Itu pelecehan, tindak kekerasan pelecehan itu. Tindak kekerasan Iya, pelecehan. kayak itu tingkat tinggi itu kekerasan tingkat tinggi. Itu TPPO. Setan dan setan ketemu nah. Mati kita. Dari 15 dia pakai kata apa sini? Ayat 16-nya. Jadi pacar udah. Pasir el mal de unos otros y tú de ellos forma tuvieran que vivir. Tapi kata laki ini tuh masih halus, tapi terjemahkan ke Indonesia ini siapa yang ini terjemahkan sampai dengan itu saya bingung maksudnya cari di mana. Itu habis dia terjemahkan dia juga ngakak mati punya. Terjemahan halus itu. Terjemahan lagu kok kayak Ya, kalau bilang menggagahi, kalau bilang menyetubuhi kan tidak enak, jadi menggagahi. Kan semua buka baju semua, celana semua, jongkok lagi ada di situ. Menggagah itu iya maksudnya terjemahan Enzo Rean tuh yang dia ambil peran itu, perannya dia ambil alih gitu kan. Harusnya mereka dari sebelah yang iya, tapi dia ambil alih itu. Iya, karena lucunya Dia mengambil alih. yang lucunya kayak Belanda itu. ya Kayak kenapa kena Angel? Belanda itu. Apa? Jangan sampai roh jahat suruh bilang kamu telanjang. Kamu telanjang, dia perintah lagi. Belanda. Aduh pater ya. Ini kalau terjemahan ke Indonesia dari Latin bilang dan datanglah seorang laki-laki ke arah mereka yang di dalamnya ada setan yang paling jahat dan kekuasaan keduanya menguasai mereka. Ulang dari awal. Oh gitu. Et in silence homo in eos in quo erat dominium pensium et dominatus arborum imbaluit contra eos ita ut undi net venerati jeren domo ila. Dalam bahasa Indonesia dan datanglah seorang laki-laki ke arah mereka yang di dalamnya ada setan yang paling jahat dan kekuasaan keduanya. Bingung di sini. Oke. Menguasai mereka setan itu. Iya. Antara setan yang ada di dalam dengan anak itu. Iya. Berduanya digabungkan untuk menguasai mereka sehingga mereka melarikan diri dari rumah itu dalam keadaan telanjang dan terluka. Itulah itu kenyataannya. Kenyataan telanjang benar, Desmodo telanjang benar. Benar. Pertanyaannya kenapa mereka bisa telanjang? Tetapi yang saya tidak temukan itu terjemahan ke Indonesia yang tadi mengapa tadi itu? Menggagahi. Itu yang saya tidak mengerti kenapa lain terjemahkan begitu. Dia mau Waktu menggambarkan itu posisi terjemahkan itu pasti mereka ini tertawa waktu itu tuh. Saya Iyalah. Dia habis terjemahkan ke belakang dia ngakak duluan itu. Karena saya di sini mana nih? Di sini ya dia hanya bilang katakan estaba espíritu maligno habiendo enseñoreado de ambos. Jadi sebetulnya menggagah itu hanya untuk mengantar saja, tapi cerita yang sebetulnya dia tidak sampaikan di situ. Iya. Saya takut menggagah itu Menggagah karena itu dia hanya mengantar saja. Analisa penerjemah menggagah itu hubungannya dengan yang keluar telanjang tadi. Itu tadi ya. Bisa jadi. Dia mau mengantarkan ceritanya, cuma ceritanya dia tidak sampaikan lanjutannya. Memutar balik kondisinya waktu itu. Aduh pater tuh. Kan gampang mereka menerjemahkan setelah itu kan ada bahasa Roh Kudus. Aduh Yesus. 7 orang loh. 7 orang benar. 2 orang yang kasih hancur. Kesempurnaan ya, kalau 7 kan sempurna, berarti kuat sekali mereka mau katakan bahwa yang butuh 7 orang. Pater pakai penekanan lagi, aduh. Yesus. Yang paling lucu, usir mereka setan. bilang begini, dalam nama Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Nah, mereka bilang begitu. Iya. Oh iya. Lalu setan bilang, ih, Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, tapi kamu ini siapa?
Aduh, hancur. Aduh Yesus. Nah itu yang tukang sembuh ini butuh siapa yang Iya, sembuhkan. Yang butuh Yesus yang menentukan. Butuh gereja yang tetapkan kamu menyembuh atau tidak menyembuhkan, berbahasa roh atau tidak. Jangan suka-suka pilih. 1 Korintus 12 ayat 28, Marcel. Siapa? Aduh, Per, kita perut sakit gara-garin barang ini. 1 Korintus. Tidak, maksud saya bingung. Oh, ini lari telanjang yang jangan dulu. Lari telanjang yang di bawahnya mereka bilang semua orang tahu. Itu bukan berarti orang lihat mereka lari telanjang itu. Benar. Ayat selanjutnya 18-nya itu. Di mana, Pak? Kau baca dulu ayat 18. Yang tadi yang kisah 19 tadi. Oh, masih Sebelum ke 1 Korintus. Menggagah itu. sebentar, Pak. Engkau baca yang ayat terakhir yang mereka lari telanjang, setelah itu Oke. di bawahnya semua orang tahu. Berarti mereka lari itu waktu orang lain banyak lihat. Iya, Pak. Banyak di antara mereka Analisa. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengakui di muka umum. Tidak, ayat 17-nya masih di atas. Oh, ya. Ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka Ya, kau semua. baca ayat-ayat di atasnya yang mereka lari telanjang lalu di bawah Oke. bilang semua orang tahu. Jauh lagi itu lagi pada berarti. Oke. Tidak, ini serius nih. Siapa tak? Ya. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui. Dan Luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Makanya jangan pakai nama Tuhan itu suka-suka. Betul. Jangan pakai sembarang. Oke. Matius 7, 22, 23. Jangan pakai, kami bernubuat atas namamu. Kami menyembuhkan atas namamu. Dan Yesus bilang, saya tidak kenal kalian. Ya. Matius 7, 22, 23. Siapa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena yang Yesus kenal itu yang dia tentukan. Betul, Pater. Ini penting. 1 Korintus 12, 28. Siapa, Pater? Jangan tertawa kok. 1 Korintus 12:28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Semuanya itu ditentukan. Harus ditetapkan oleh gereja. Anda Yani, 1 Korintus 12 ayat 28, bukan 8. Oke, jadi kamu tertawa sedikit, tidak apa. Sudah tengah malam, begini apalagi malam takbiran, semuanya ini sudah terima, jadi kamu bergembira sih. Karena apa? Karena segala kepenuhan ditaruh Tuhan di dalam gereja. Ingat, Efesus 1, 22, 23. Efesus 1, 22, 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kepenuhan dari Yesus itu diberikan di mana? Gereja. Di gereja.
Ingat itu. Ingat itu. Ini jadi soal juga nanti. Ternyata ayat 13 juga buat kita tertawa sedikit ya tadi. Jadi saya juga kaget. Mati kita ini. Aduh, setan dua tidak kenal nih bahaya sekali. Pater Dua nih. orang lagi. Pater pamit aduh. Setan kenal milih orang. Hari terbirit-birit. Setan kenal itu kan milih orang. Saya tertawa tapi saya mute saya punya, takut berdosa. Saya tidak tahan tertawa nih gara-gara bro udah bicara tertawa ini bikin kita tertawa. Saya takut berdosa makanya saya mute saya punya. Maaf Pater, saya kan jadi lektor jadi mau bagaimana sudah. Terpaksa. Oke teman-teman. Teman-teman coba satu orang kasih kopi satu gelas 291 per satu orang satu gelas untuk Roma Cafe bagus supaya dia kita tertawa lagi. Kasih kakak dulu saya taruh. Kak engkau omong dulu saya omong dari tadi. Engkau omong tema apa urusan? Tidak Kita itu. kasih. Saya mau omong di ayat-ayat ini. Saya omong satu saja. Seluruh ajaran Luther sebenarnya sola fide, sola scriptura dan sola gratia. Orang yang beriman untuk kita. Oke. ya, orang yang beriman harus mengenal Yesus dan menjadikan kitab suci sebagai sumber kebenaran. Dengan demikian, ia akan memperoleh rahmat yang dihadiahkan secara cuma-cuma. Tiga ajaran ini sebenarnya penyangkalan terhadap kemanusiaan manusia, terhadap akal budi manusia yang juga diciptakan oleh Allah sendiri. Karena menurut Luther, seluruh kemanusiaan manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka satu-satunya sumber kebenaran hanya rahmat. Jadi penolakan Luther terhadap akal budi sebenarnya juga penyangkalan teologi Luther terhadap inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Mengapa Allah harus capek-capek masuk dalam perut Maria, kemudian Maria harus capek-capek melahirkan seorang Yesus? Ini penyangkalan terhadap kemanusiaan manusia, penyangkalan juga terhadap inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Inkarnasi Allah menjadi manusia sebenarnya Allah menjadi, agar melalui inkarnasi Allah itu kita manusia boleh menerima keilahian Allah itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya keilahian Allah dan kemanusiaan Yesus sebenarnya ada hubungan sebab akibat. Karena itu penolakan terhadap akal budi sesungguhnya sebenarnya penolakan terhadap inkarnasi Allah sendiri. Dengan menjadikan hanya iman, orang beriman kepada Allah tanpa melalui perbuatan, kita menyangkali Allah juga yang berbuat sesuatu untuk Yesus yang lahir ke bumi ini. Sekian dan terima kasih, tepuk tangan untuk saya. Mantap Pater. Sip. Paternya ada 90 anak novis jadi bantu doa. Nah, bantu supaya bisa dampingi anak-anak dari misionari. Amin. Serikat Sabda Allah supaya mereka seperti Roma Cafe tahu ayat-ayat itu. Jangan Makan ayat. Mantap Pater. Jadi supaya jangan lupa kalau singgah Nino kalau bisa beri 1-2 hal kepada biara untuk tidak mudah karena kita dalam krisis sekarang. Kalau kita mau analisa semua panggilan itu, sekarang semua mata tertuju di Indonesia. Dari dulu SPD yang banyak, sekarang sudah di level sekitar ada 22 biara. Jadi dengan sendirinya penurunan untuk SPD, tapi tidak satu-satunya biara yang tingkat kenaikan sebagai biara nomor 6 terbesar di dunia SPD, sedangkan biara lain, Yesuit dan lain-lain ada pengurangan gratis, SPD mengalami kenaikan dari tahun 62 sampai dengan tahun 2015 ya. Ada 2023 ada kenaikan tingkat namanya. Dan SPD jadi biara pertama dalam Adventist di seluruh dunia. Dan bukan mau bangga, bukan mau sombong, tapi di lebih dari 80 negara dengan banyak misionaris muda. Karena kalau kita tidak dukung dapurnya untuk beri makan, bagaimana pertumbuhan panggilan?
dan Betul, SPD Pater. terbesar di seluruh dunia datang dari Indonesia. Jadi tidak mengurangi Bruder Marcel punya biara dan semuanya. Aman, Pater. Jadi dalam pengertian terpamit sekarang dengan 90-an novis, dukungan moral, dukungan nyata, kalau bisa lewat sana, kalau bisa bawa satu kali beras untuk silahkan bawa lah. Ini bukan untuk dapat bawa ubi kayu kayak tepung apa kayak lewat sana. Kalau tidak kasih juga, kalau kalian di sini nih jangan kikir, Katolik kikir semua nih yang sini untuk kasih. Ternyata Pater terima gratis, beri juga gratis. Jadi Amin. tidak mudah. Begitu ya teman-teman. Ya, kita tiap hari kasih, artinya untuk zaman pertumbuhan. Jadi macam saya bilang kemarin itu, setiap bulan itu dia 90 sampai 100 juta, dan orang tua mereka juga mereka kirim ke sini, kan kita punya tugas dan tanggung jawab. Selain untuk menjadi anggota Serikat Sabda Allah seperti Romo Cafe, kita juga bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Kesehatan termasuk makan minum semua mereka itu SVD bertanggung jawab semua. Sehingga saya di sini juga, Romo Cafe juga di sana berjuang untuk kami di sini. Kami di sini juga berjuang untuk menjadikan mereka imam-imam SVD yang tangguh dan kuat untuk dikirim kembali menggantikan Romo Cafe di sana. Jadi Mantap. setiap tahun setiap bulan 90 sampai 100 juta itu kita harus untuk makan minum mereka ya. Karena orang tua kalau sudah kirim ke sini, tugas dan tanggung jawab serikat itu. Ya, yang alma mater nih, bantu-bantu Pater nih. Yang typing di bawah ini tuh. Padre titip ada pertanyaan sedikit. Siap. Ya. Izin, Romo Cafe. Dalam kisah Yesus ditolak di Nazaret ya, di Injil Lukas 4:16 itu, pada saat itu kan Tuhan Yesus diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya yang dibacakan. Berarti implikasinya pada zaman Yesus dan para rasul itu kitab suci sebenarnya sudah ada ya, Pater. Hanya perjanjian lama. Perjanjian baru kan belum ada. Nah, yang mau saya tanyakan pada awal-awal itu, pada zaman Yesus dan awal-awal gereja para rasul itu, kitab suci yang perjanjian lama yang digunakan oleh para rasul itu adalah Septuaginta atau Tanakh Yahudi ya, Pater ya? Pater atau saya? Ya, itu Bapak punya itu, langsung di layar besar. Mereka menggunakan Septuaginta. Mereka menggunakan Septuaginta. Karena itu ada 351 kutipan.